Jumlah pasien yang positif corona terus bertambah. Hingga Selasa, pemerintah mengumumkan 27 orang telah positif terjangkit corona dan dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Persahabatan. Untuk mengantisipasi dan menangani penyebaran virus corona, pemerintah telah menyiapkan 137 rumah sakit untuk mencegah dan menangani pasien corona. Rumah sakit rujukan tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Sejauh ini belum ada rumah sakit swasta yang dilibatkan dalam deteksi dini dan penanganan kasus corona. Padahal pelibatan ini sangat penting untuk mencegah penyebaran virus ini, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di belasan ribu pulau. Penyebaran virus corona yang pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok ini dibawa oleh wisatawan maupun orang Indonesia yang kembali dari negara epidemi virus tersebut. Warga Indonesia yang berkunjung ke luar negeri rata-rata merupakan kalangan menengah ke atas. Masyarakat kelas menengah ke atas biasanya lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan pelayanan yang lebih baik. Rumah sakit swasta seharusnya diberikan wewenang untuk pasien yang dicurigai terjangkit corona, sehingga dapat membantu pemerintah mendeteksi penyebaran virus corona. Selain itu, tidak semua rumah sakit pemerintah di daerah memiliki fasilitas lengkap. Karena itu, pemerintah dinilai perlu ikut melibatkan pengelola rumah sakit swasta untuk juga melakukan deteksi dini pasien yang diduga terpapar COVID-19. Untuk meningkatkan deteksi dini dan mempercepat penanganan terhadap setiap kasus dugaan dan kasus positif corona, seluruh sumber daya kesehatan nasional harus dilibatkan. Sebab penyebaran virus corona semakin mengkhawatirkan, yang kini telah merenggut nyawa 4.284 orang di seluruh dunia. Penanganan pasien suspek corona membutuhkan waktu segera. Lebih banyak rumah sakit yang tersedia akan lebih baik dalam mencegah dan mengatasi sebaran virus tersebut. Lalu seberapa maksimal rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk mendeteksi dan menangani pasien corona? Ya, sudah perlukah rumah sakit swasta dilibatkan? Kami akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio kami. Ada tenaga ahli utama kantor staf presiden, Dr. Brian Sri Prahastuti, lalu Dr. Irwan Herianto dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Ya, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah datang bersama kami di Lanstop. Nah, langsung saja saya akan bertanya ke Ibu Brian, ke Dr. Brian, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Iya, jadi kita barusan juga tadi menyaksikan bahwa ternyata di Indonesia ini sudah ada, ini kasus pertama yang meninggal dunia untuk corona di Indonesia. Dan ya, dia adalah WNA seperti itu yang sudah dirawat di Indonesia dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ini kita lihat memang pemerintah sejauh ini memang sudah cukup sigap seperti itu ya untuk mengatasi wabah corona di Indonesia. Tapi kalau saya ingin dengar langsung ini dari Dr. Brian sendiri, sejauh ini seberapa siap sebetulnya pemerintah mengatasi kasus ini? Iya, kalau kita berbicara tentang kesiapan, sebetulnya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu adalah kesiapan untuk penanganan jika ada kasus, di mana fasilitas kesehatan terutama adalah rumah sakit itu sudah siap. Yang kedua adalah kesiapan untuk melakukan screening atau penapisan atau penemuan kasus. Jadi dua hal ini penting pada saat kita berbicara soal payung besarnya adalah penanganan kasus COVID-19. Nah, kalau tadi saya menangkap, mungkin kita akan konsentrasinya lebih pada penanganan kasus jika sudah terjadi kasus ya, di mana ini pasien kan akan dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin itu baru kemudian sudah disosialisasikan, dibelas oleh Kementerian Kesehatan daftar 132 rumah sakit pemerintah yang dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan emerging disease, di mana infeksi coronavirus itu termasuk di dalamnya, dalam hal ini adalah COVID-19. Tetapi bukan berarti bahwa ini baru loh, walaupun diberitahu kemarin bahwa baru di 132 rumah sakit ini siap. Mengapa? Karena sebetulnya di tahun 2007, Kementerian Kesehatan itu sudah punya juga Kepmen untuk 100 rumah sakit yang disiapkan untuk rujukan penanggulangan pada saat itu adalah avian influenza. Berarti 132 rumah sakit ini bisa dinyatakan layak atau siap
terkait dengan virus corona ini ya, Bu ya? Betul, untuk rujukan ya. Artinya dia siap menampung juga dari rumah sakit yang bukan sebagai rujukan atau dari fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik dan sebagainya. Mengapa rujukan ini menjadi penting? Karena asumsinya yang dibawa akan ke rumah sakit ini adalah yang sudah akan ada potensi untuk menjadi gangguan pernafasan, satu, artinya dia punya kemampuan untuk merawat penderita dengan gangguan pernafasan yang kemudian beresiko gangguan pernafasan berat ya, yang kemudian akan beresiko dengan resiko terburuk tentu saja adalah meninggal, walaupun severity-nya, fatality rate-nya kan cukup rendah sebetulnya penyakit ini. Tapi yang kedua juga karena selama periode pemeriksaan laboratorium yang kemudian kita sebut seseorang itu sebagai suspek, kita belum tahu dia akan positif atau negatif, ini penderita kan ini harus diisolasi. Jadi harus ada ruang isolasi. Nah itu dia, ruang isolasinya sejauh ini bagaimana? Apakah sudah cukup? Karena kemarin kan sempat rame Bu bahwa kita nampaknya kekurangan ruang isolasi nih. Ini yang kemudian muncul dikhawatirkan apakah memungkinkah kita akhirnya membangun rumah sakit darurat seperti itu untuk lebih fokus dan lebih siap untuk menangani ini. Seperti ada rumah sakit juga yang ternyata hanya menyediakan 11 ruangan isolasi dan ternyata hanya tinggal 1 nih sekarang. Nah ini gimana sejauh ini? Sebetulnya berapa kebutuhan ruang isolasi atau tempat tidur untuk kan di satu kebutuhan tempat tidur untuk ruang isolasi itu bisa kita prediksi dari perkiraan kasus yang akan terjadi berapa ya. Nah melihat situasi yang sekarang dengan kita berpikir Indonesia Raya, sebenarnya dengan 132 rumah sakit itu bisa diasumsikan cukup. Kecuali nanti dalam perkembangannya bisa kita lihat bagaimana tingkat penyebaran penyakit ini ya. Karena kelemahan saya boleh katakan kelemahan dari sisi klinis atau dari sisi public health untuk COVID-19 ini kan spreadingnya ya, penyebarannya yang sangat cepat ya. Walaupun keuntungannya secara klinis adalah tadi tingkat kematiannya itu sekarang sudah di bawah 1%. Berarti dalam kata lain Anda mengatakan bahwa sekarang pemerintah sebenarnya sudah mendata kira-kira ada berapa pasien yang kemungkinan akan terkena virus corona karena melihat bahwa sejauh ini masih 132 saja rumah sakit yang dibutuhkan. Seperti itu kah? Ya, sebetulnya kita belum, setahu saya kita belum melakukan penghitungan prediksi ya akan berapa kasusnya ya. Hanya kita kan juga melihat perkembangan secara global. Sehingga kemudian yang kedua adalah walaupun pemerintah sudah berupaya keras untuk semaksimal mungkin membatasi alur pelintas batas untuk masuk ke Indonesia, tetapi kita juga tahu bahwa mobilitas manusia itu kan tinggi sekali ya dan virus ini kan penyebarannya itu memang dari sudah human to human sehingga ya selama orang masih bergerak maka transmisi dari virus ini juga tetap akan terjadi. Baik. Saya akan menanggapi terkait dengan ini dengan Dr. Irwan, bagaimana juga kesiapan, sebenarnya bagaimana sih kesiapan rumah sakit swasta dalam hal ini? Apakah memang sudah ada omongan bahwa rumah sakit swasta juga akan bekerja sama terkait dengan COVID-19 ini? Tapi kita akan membahasnya nanti, Dr. Irwan, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.